Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang keberagaman individu di lingkungan sekitar. Nah, kalian bisa buka halaman 70 buku tematik kalian ya. Mari kita baca dan belajar bersama-sama. Saat pulang sekolah, Rino melihat ada anak kucing terperosok ke selokan. Anak kucing mengeong-ngeong kedinginan. Rino kasihan melihatnya. Rino langsung turun ke selokan dan mengambil anak kucing itu. Meskipun bukan peliharaannya, tetapi Rino mau menolong kucing itu. Itulah Rino. Rino memang dikenal sebagai penyayang hewan. Sikap Rino yang gemar menolong hewan adalah sikap terpuji. Meskipun bukan terhadap sesama manusia, namun sikap Rino juga merupakan pengamalan Pancasila. Pancasila mengajarkan kita untuk gemar memberi pertolongan. Pertolongan tersebut juga kita berikan kepada semua makhluk hidup yang membutuhkan. Nah, sikap Rino sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua Pancasila diantaranya sebagai berikut. Nah, ada menghormati orang lain, saling menolong sesama teman, tidak membeda-bedakan suku agama dalam berteman, lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan ya. Dari teks tersebut kita bisa tahu bahwa Rino ini mempunyai sifat yang penyayang ya. Walaupun tidak sesama manusia, tetapi Rino juga tetap melakukan pengamalan Pancasila, yaitu memberikan pertolongan kepada semua makhluk hidup yang membutuhkan ya. Nah, sikap Rino ini termasuk dari pengamalan Pancasila sila kedua. Apa bunyinya? Iya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa? Iya, dilambangkan dengan rantai emas di gambar Garuda Pancasila ya. Nah, apa aja sih pengamalan sila kedua? Ada menghormati orang lain, lalu saling menolong sesama teman, lalu tidak membeda-bedakan suku agama dalam berteman. Tak hanya suku dan agama, tetapi ras, jenis kelamin, warna kulit ya, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, selain itu juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya, suka memberikan atau mengikuti kegiatan seperti memberikan santunan pada anak yatim piatu atau panti sosial ya, seperti itu. Lalu berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya apa? Ya, misalnya ada teman kalian yang dijahati, kalian harus membelanya kalau memang teman kalian itu berbuat benar ya. Jadi kalian harus berani membela kebenaran dan keadilan ya, seperti itu. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 46 buku pendalaman tematik bagian A dan D saja yang dikerjakan ya. Jadi kalian mengerjakan halaman 46 buku pendalaman tematik bagian A dan D. Jadi tolong dikerjakan ya. Untuk materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang sifat pertukaran pada perkalian, yaitu sifat komutatif. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh soal cerita bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pada sifat pertukaran perkalian. Nah, Pak Hendi adalah peternak kambing. Kambing Pak Hendi ditempatkan dalam 3 kandang. Setiap kandang terdapat 4 kambing. Berapa banyak jumlah kambing Pak Hendi? Nah, untuk mengetahui berapa banyak jumlah kambing Pak Hendi, kita harus tahu lambang bilangan perkaliannya seperti apa.
Berarti bagaimana lambang perkaliannya? Iya, yaitu 3 dikalikan 4. Kenapa 3 dikalikan 4? Karena Pak Hendy ini menempatkan kambingnya ke dalam 3 kandang. Ya, ingat di sini adalah jumlah kandang. Nah, lalu kenapa dikali 4? Karena setiap kandangnya terdapat 4 kambing, ya. Ya, ini merupakan isi dari tiap kandang. Jadi 3 dikalikan 4 sama dengan berapa? Ya, 12. Kenapa 12? Ingat, kalian harus hafal perkalian ya. Jadi banyak kambing Pak Hendy adalah 12 ekor. Nah, ternyata muncul permasalahan baru, yaitu karena kandangnya terlalu sesak, akhirnya Pak Hendy membuat satu kandang baru. Berapa banyak jumlah kambing dalam setiap kandangnya? Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa banyak jumlah kambing dalam setiap kandangnya? Berarti yang ditanyakan isi kandangnya itu berapa. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu juga lambang bilangan perkaliannya itu berapa. Ya, karena tadi Pak Hendy membuat satu kandang baru, berarti di sini yang tadinya punya 3 menjadi 4. Ya, berarti 4 dikalikan berapa yang hasilnya yaitu 12, karena kambingnya tidak menambah jumlahnya, tetap 12, tetapi hanya isi tiap kandangnya saja yang berubah. Nah, 4 dikalikan berapa yang hasilnya 12. Kalian harus ingat, kalau sifat pertukaran pada perkalian itu atau sifat komutatif hanya diubah posisinya. Berarti titik-titik ini merupakan angka berapa? Iya, angka 3 ya. Seperti itu, karena tinggal diubah posisinya. Yang tadinya 3 dikalikan 4 berubah menjadi 4 dikalikan 3 ya. Nah, berarti sekarang banyak kambing dalam setiap kandang adalah 3 ekor. Karena hasilnya sama ya, berarti kan sudah berlaku sifat pertukaran pada perkalian atau sifat komutatif. Jadi bisa kita tuliskan 3 dikalikan 4 sama dengan 4 dikalikan 3. Ya, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, lalu Bu Guru mempunyai contoh soal kedua, yaitu kakek Nina memelihara ayam. Kakek mempunyai 6 kandang ayam. Setiap kandang ayam terdapat 9 ekor ayam. Berapa banyak jumlah ayam kakek Nina? Nah, caranya masih seperti yang tadi ya. Untuk mengetahui banyak jumlah ayam kakek Nina, kita harus mengetahui lambang bilangan perkaliannya terlebih dahulu ya. Nah, berapa kali berapa berarti di sini? Iya, 6 dikalikan 9. Ya, kenapa 6 dikalikan 9, Bu? Karena di sini kakek mempunyai 6 kandang ayam yang berisi tiap kandangnya itu 9 ekor ayam ya. Lalu berapa 6 dikalikan 9 itu? Iya, 6 dikalikan 9 sama dengan 54 ya. Berarti banyak ayam kakek Nina adalah 54 ekor ya. Nah, ternyata muncul permasalahan baru. Nah, karena ayam kakek tersebut semakin besar, akhirnya kakek membuat 3 kandang baru. Nah, ditambah lagi nih 3 kandang. Berapa banyak jumlah ayam dalam setiap kandangnya? Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu isi tiap kandangnya. Nah, kita juga harus mengetahui lambang bilangan perkaliannya. Nah, karena tadi kakek menambahkan 3 kandang baru, berarti yang tadinya mempunyai 6 ditambahkan 3. Ya, 6 ditambahkan 3 yaitu 9, berarti kakek mempunyai 9 kandang baru. Nah, 9 dikalikan berapa? Yang hasilnya itu 54. Nah, ini itu merupakan hasil dari jumlah ayam dalam setiap kandangnya. Nah, untuk mengetahuinya kita harus tahu, dan harus ingat bahwa sifat pertukaran pada perkalian itu hanya posisinya saja yang diubah. Ya, yang tadinya 6 dikalikan 9 berubah menjadi 9 dikalikan 6 dikalikan 6 ya. Seperti itu. Jadi, sekarang banyak kambing dalam setiap kandangnya adalah 6 ekor ya. Nah,
Karena hasilnya sama, yaitu 54, maka bisa kita tulis menjadi 6 dikalikan 9 sama dengan 9 dikalikan 6. Ya, ini merupakan lambang bilangan sifat pertukaran pada perkalian ya, atau sifat komutatif ya. Begitu cara mengisi atau menyelesaikan soal cerita pada sifat pertukaran perkalian ya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 75 buku tematik. Ya, jadi yang dikerjakan buku tematik halaman 75 bagian ayo berlatih dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Jadi tolong dikerjakan, semangat. Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat.